got my photo. Sipping on my cup, got my photo. You know she love the kiss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan kekuatan kesehatan sehingga kita dapat berjumpa dan berjumpa lagi. Saya Faisal, tentunya di channel ical.com. Kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang pengisian atau menginput data sasaran kerja pegawai yang mana biasa disebut SKP, yang mana sebenarnya SKP ini dibuat sebagai dasar penilaian prestasi kerja pegawai. SKP memuat seluruh kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. SKP disusun setiap awal tahun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil dan Perkah BKN Nomor 1 2013 tentang ketentuan pelaksanaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Baik, untuk kesempatan kali ini saya membagi informasi dan sharing kepada teman-teman semua yang mungkin belum mengisi atau belum paham tentang bagaimana kita menginput SKP kita ke dalam aplikasi Simponi. Nah, di dashboard yang ada pada layar monitor ini kita sudah lihat bahwa beberapa menu yang tersedia di Simponi tersebut, yaitu ada dashboard, tapi ini masih dalam wallpaper komputer yang saya gunakan, belum kita masuk di link. Jadi dashboard ada masalah presensi dan ada laporan kerja harian dan sasaran kerja pegawai, ini yang dimaksud dengan SKP, dan ada tab TPP dan tab kalender. Nah, ini adalah sebentar kita akan jabarkan bagaimana kita akan mengisi SKP tersebut. Dan sebelum saya lanjut ke aplikasi tersebut, tentunya kita ikuti dulu yang satu ini. Oke? Baik teman-teman ASN di mana saja berada, terkhusus wilayah kerja Provinsi Sulawesi Tenggara, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan atau sharing tentang bagaimana cara kita mengisi SKP ke dalam aplikasi Simponi. Pada layar komputer atau di monitor saya ini tampak wallpaper dari komputer yang saya gunakan sudah tersedia, bahwa menu-menu yang ada di aplikasi Simponi ASN ini terdiri dari beberapa menu, yaitu tab dashboard, tab presensi, tab LKH, tab SKP, tab TPP, dan tab kalender. Nah, di sini sebentar kita akan mengisi atau menginput, dan sebelum kita menginput ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Tentunya kita tidak boleh melangkah yang kedua sebelum kita menyelesaikan persoalan yang pertama. Contoh misalnya di aplikasi ini kita harus menginput SKP terlebih dahulu, lalu kita masuk ke laporan kerja harian.
Nah, bagaimana cara-cara untuk kita menginput daripada SKP atau target SKP nantinya? Tentunya sebelum saya menuju ke sana, kita ikuti dulu yang satu ini. Selanjutnya, sebelum kita menginput target dari SKP itu sendiri, sebaiknya kita mengelompokkan tugas pokok yang tertera pada analisa jabatan kita. Karena terus terang di analisa jabatan kita ada beberapa item dan semua item itu tidak dapat kita laksanakan dalam satu hari. Jadi di sini saya mengelompokkan terdiri dari 5 kelompok. Jadi pekerjaan atau tugas pokok seharian kita itu yang nyata dilakukan sesuai dengan anjab yang ada dan kita terima masing-masing. Ada yang kita lakukan setiap hari, ada juga yang kita lakukan setiap sekali sebulan, dan ada juga uraian tugas yang dapat kita lakukan mungkin sekali per triwulan, dan ada juga yang kita lakukan uraian tugas atau kegiatan nyata kita di tempat kerja kita masing-masing mungkin cuma sekali dalam 6 bulan atau per semester, dan ada juga yang kita lakukan mungkin cuma 1 atau 2 kali dalam setahun. Baik, dari sini saya akan menguraikan masing-masing atau mengelompokkan anjab atau analisa jabatan satu persatu. Dan untuk kesempatan kali ini sesuai dengan bidang tugas saya akan menguraikan satu persatu. Oke, disimak baik-baik, jangan di skip-skip. Kita ikuti lagi pesan-pesan berikut ini. Selanjutnya, saat ini saya akan membuka aplikasi Symfony. Kita buka, saya menggunakan browser Google dan saya mengetikkan Symfony. Ya, setelah terbuka, lalu kita drag ke bawah. Di sini ada Symfony ASN Login. Kita langsung login di menu Symfony ASN ini. Tentunya kita harus menggunakan jaringan yang bagus supaya tidak ngelak-ngelak. Nah, di sini sebelum kita mengisi atau menginput LKH, terlebih dahulu kita harus menginput SKP, di mana file SKP ini ada terdiri dari periode SKP, target SKP, dan penilaian SKP. Nah, kerja kita untuk sekarang ini yang harus kita selesaikan itu adalah penginputan target SKP. Jadi kita input target SKP sesuai dengan informasi atau uraian tugas kita masing-masing. Nah, di sini saya memperlihatkan bahwa SKP kita ini adalah satu, merencanakan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan rencana operasional APTB Samsat Wilayah Kabupaten Buton Utara sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Hasil kerja itu adalah terlaksananya rencana kegiatan di lingkup.
UPTB. Nah, ini yang saya maksud tadi bahwa ini adalah uraian tugas, ini kita buat dalam bentuk kegiatan. Nah, untuk menginput dari target SKP kita, kalau untuk kali ini saya sudah input itu adalah sebanyak 11 kegiatan. Dan sekarang saya akan memberikan contoh dan akan saya buka kembali. Nah, kalau kita belum menginput sama sekali, di sini masih tertera foldernya 0. Karena di uraian tugas berdasarkan Anjab yang saya miliki itu adalah sebanyak 11 kegiatan, maka di sini adalah 11. Nah, kita lihat, saya mengklik dan setelah kita klik akan keluar tampilan seperti ini. Nah, ini adalah uraian tugas kita sebanyak 11. Nah, bagaimana cara menginputnya? Nah, sekarang saya akan memberikan informasi bahwa pada saat kita menginput, karena ini saya punya sudah selesai, maka saya akan mengubah dulu. Jadi saya masuk ke folder ubah. Kalau saudara-saudara sekalian baru pertama kali menginput, langsung saja klik tanda tambah. Yang saya akan ubah, misalnya angka atau nomor urut 1, saya klik, lalu saya rubah. Nah, di nomor urut 1 ini adalah merencanakan kegiatan, itu ada di Anjab kita di nomor 1. Ini kita input satu persatu. Jadi setelah kita input satu persatu, kita masuk dan yang sesuai apa yang saya utarakan tadi, bahwa di kegiatan ini kita harus juga melihat atau membuat bentuk kegiatannya. Nah, di sini bentuk kegiatannya saya sudah buat juga di poin-poin masing-masing. Nah, kita cari poin 1. Di sini sudah tertera di poin 1. Poin 1 tersebut itu ternyata masuk kegiatan akhir semesteran. Jadi merencanakan kegiatan, dan yang kegiatannya itu adalah membuat rencana kebutuhan barang umum atau RKBU untuk kepentingan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan penetapan pajak kendaraan bagi wajib pajak di UPTB Samsat wilayah Kabupaten Buton Utara. Jadi untuk kegiatan atau Anjab kita yang nomor 1 ini itu terdiri dari 2 kegiatan. Nah, ini kuantitasnya 2. Maksudnya ini adalah 2 kali kita laksanakan dalam setahun. Nah, di sini angka kredit tidak usah diisi, dikosongkan. Nilai kuantitasnya otomatis 100. Jangka waktunya adalah 12 bulan. Dan ini setelah kita mengisi 12, ini kita harus rubah karena di sini banyak pilihan, ada minggu, bulan, dan tahun. Kita masukkan bulan, dan ini juga ada beberapa masukan, ada dokumen, jam, dan kegiatan. Kita masukkan kegiatan. Lalu setelah kita rubah, kita simpan. Nah, di sini berhasil disimpan. Nah, selanjutnya, bila mana kita akan menambah misalnya uraian tugas kita yang dianjab itu, saya ambil contoh saja misalnya, saya tambah. Nah, misalnya di nomor urut 2, ini kita akan copy saja yang ini nomor urut 2 kita copy. Setelah itu kita pastikan ke sini. Nah, kita pastikan. Setelah kita pastikan, kita lihat kuantitasnya. Kira-kira dalam setahun atau dalam per bulan ini kita laksanakan tidak? Dia masuk di kategori mana?
Olehnya itu ada beberapa kategori, ada kegiatan yang dapat dilaksanakan per hari, ada kegiatan yang dilaksanakan per bulan, per triwulan, per semester, dan per tahun. Jadi sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa hari kerja dalam satu bulan itu terdiri dari 20 hari kerja. Jadi selama satu tahun tentunya di sini 240 hari. Jadi teman-teman semua, kalau untuk mengisi dari informasi-informasi ini, setelah itu kita masuk. Nah, kalau sudah terisi keseluruhan Anjap ini ke dalam aplikasi Simponi, dan saya kasih memberi contoh lagi satu, misalnya yang nyata yang saya lakukan sehari-hari itu ada di poin 5. Ini adalah poin 5, kegiatannya 240 kegiatan. Jadi saya klik ini, lalu kita lihat. Nah, kita lihat dan saya rubah. Nah, di sini melaksanakan penandatanganan notis SKPD kendaraan bermotor sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan. Angka kreditnya kita kosongkan. Ini kuantitasnya 240 kegiatan. Jadi selama 12 bulan. Jadi waktunya 12 bulan. Jadi 240 kegiatan, jadi per hari atau per bulan itu sebanyak 20 kali dikali 12 bulan. Jadi waktunya 12 bulan. Setelah itu kita simpan. Jadi item-item daripada pelaksanaan atau uraian tugas kita yang ada di Anjap ini kita input satu-satu. Setelah itu kita simpan. Setelah simpan, kita kembali lagi. Nah, selanjutnya setelah terisi keseluruhan dari Anjap ini ke dalam aplikasi Simponi, barulah kita masuk ke file LKH. Nah, di file LKH ini ada input kinerja harian. Jadi untuk menginput kinerja harian di sini, kita langsung klik. Nah, kita klik input kinerja harian. Untuk kali ini saya akan memberikan contoh di bulan Juni. Baik, saya mulai dari tanggal 1 Juni. Teman-teman semua, di LKH saya Juni itu sudah selesai. Saya akan mereview kembali kegiatan-kegiatan di bulan Juni. Tentunya sesuai tugas yang kami jalankan di unit kerja saya, kita dapat lihat misalnya seperti ini. Saya klik ini 2 kali, ya. Setelah mengklik, ternyata yang kegiatan yang saya lakukan itu ada 2 kegiatan, yaitu menandatangani penetapan harian surat ketetapan pajak dan melaksanakan pemeriksaan harian surat ketetapan pajak. Nah, bagaimana cara menginputnya ini? Nah, sama seperti tadi. Bila mana kita ingin menginput ini adalah kita sisa menambah. Dan kita melihat bahwa tadi itu di poin 5. Jadi saya mencari di poin 5. Jadi di poin 5 ini kita cari, ya baru kita klik. Jadi melaksanakan penandatanganan SKPD. Kita klik. Jadi masuk di poin 5. Nah, setelah itu kita masukkan uraian kegiatan. Sehubungan dengan informasi yang saya sudah sampaikan terlebih dahulu, sebaiknya semua uraian tugas yang ada di Anjap ini kita uraikan dalam bentuk kata kerja. Contoh misalnya yang telah saya buatkan pada poin 5 di sini sudah tertera beberapa.
Jadi poin 5 itu anjapnya yang merah ini bertuliskan warna merah ini adalah bunyi di anjap, dan bunyi kegiatannya adalah yang warna biru. Jadi pada setiap bulannya kita tidak susah-susah lagi untuk mencari atau bagaimana kegiatan, karena terus terang saja kegiatan kita itu setiap harinya rutinitasnya sama. Apalagi di bidang atau di seksi yang sama pasti akan sama. Contoh misalnya melaksanakan penandatanganan notis. Bentuk kegiatannya itu adalah penandatanganan atau menandatangani penetapan harian surat ketetapan pajak daerah pada UPTB Samsat wilayah Kabupaten Buton Utara. Nah, kalau kita sudah menulis ini kita tidak perlu mengetik lagi, sisa kita copy paste. Kita Ctrl C saja, lalu kita masuk ke sini, langsung dipastikan. Nah, ini sudah ada, dan kuantitasnya di sini bisa kita lihat berapa kegiatan. Misalnya di penetapan itu menandatangani notis sebanyak 10 atau 15 per harinya, ditulis 15. Dan di sini adalah bentuk kegiatan atau dokumen. Kalau dia misalnya menandatangani, tentunya dalam bentuk kegiatan. Nah, selanjutnya kita masuk di uraian tugas saya yang nomor 2. Coba kita lihat. Kita masuk di ubah. Nah, di sini memeriksa penggunaan notis kendaraan bermotor agar dapat dilaksanakan sebagai bahan laporan penggunaannya. Ya. Jadi selanjutnya di sini uraian tugasnya itu adalah dalam bentuk kata kerja melaksanakan pemeriksaan harian surat ketetapan pajak daerah sebelum diproses lebih lanjut pada UPTB Samsat wilayah Kabupaten Buton Utara. Kuantitasnya tentunya sama, karena tadinya misalnya 3 kita atau 10 kita tanda tangani notis, kuantitasnya juga di sini harus menyesuaikan. Karena ini dalam bentuk dokumen, tentunya di sini satuannya adalah dokumen. Begitu dan seterusnya. Yang paling penting sebenarnya kita harus membuat dan menyusun dulu kegiatan harian, bulan, triwulan, dan semester, sehingga pada saat kita mengisi LKH, sisa kita mengambil dari masing-masing item yang ada di LKH harian kita. Rekapan ini kita buat masing-masing, disesuaikan dengan tugas atau tupoksinya sesuai anjap yang diterima masing-masing. Baik, selanjutnya setelah kita mengisi, tentunya LKH ini laporan itu kita persetujuan LKH ini kita lihat. Nah, kalau belum disetujui oleh pimpinan atau pelaksana di atas kita atau pimpinan kita, itu statusnya ini masih menunggu. Dan pada saat itu pula SKP kita, LKH kita ini tidak print. Contoh misalnya saya akan ngeprint LKH untuk bulan Juni. Nah, pada saat saya akan mengklik LKH untuk bulan Juni, sebelum kita masuk ke perintah print, kita harus merefresh dulu supaya file kita dapat teratur kembali. Setelah kita itu klik logo print atau cetak bulan, nah maka akan tampil perintah print dan preview print. Nah, di sini belum terisi laporan kinerja harian aparatur sipil negara kita ini yang kita sudah masukkan. Walaupun kita sudah masukkan, tapi belum diverifikasi oleh atasan langsung, maka posisinya masih statusnya menunggu.
kita print, kita langsung tekan saja tombol print. Nah, di sini kita lihat ini belum terisi. Jadi file ini belum bisa kita kirim karena atasan langsung belum memberikan persetujuan untuk lebih lanjut. Baik teman-teman ASN di mana saja berada, khususnya yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara, demikian informasi singkat ini kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada hal-hal yang kurang atau kekeliruan yang saya informasikan, bisa saja komen di channel YouTube saya. Dan harapan saya, materi ini saya sajikan adalah semata-mata untuk memberikan informasi ini supaya kita dapat bersama-sama menyelesaikan tugas-tugas kita masing-masing sebagai aparatur sipil negara. Tentunya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Got my photo, sipping on my cup, got my photo. You know she love the camera, snapping the picture the way she be moving. I love the camera.